Baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dalam rangka mata kuliah kajian film ingin mempresentasikan analisis film dengan judul Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Monggo, silakan. Nah, di sini untuk anggota kami, yang pertama adalah Basila Rahman, kedua Catur Hari Kurniawan, ketiga Fadil Wines Gali Pratama, Siti Munawaroh, dan yang terakhir ada Rofi Hidayah. Nah, baik, untuk diskusi, untuk detail film, di sini ada sinopsis, terus statistik, penghargaan yang diperoleh, alasan, fakta menarik, alasan memilih film ini, konsep, dan analisa film. Baik, di sini ada film jatuh cinta seperti di film-film. Detailsnya, genre dari dra- genre dari film tersebut ada drama, komedi, dan romansa. Disutradarai oleh Yandi Lawrence dan diproduseri oleh Suryana Pratama dan Ernest Prakasa. Selanjutnya ada pemain. Di sini pemain utamanya ada Ringgo Agus Rahman berperan sebagai Bagus, Nirina Zubir berperan sebagai Hana, Sheila Dara Aisyah berperan sebagai Selin, Alex Abad berperan sebagai Yoram, Dion Wiyoko berperan sebagai Dion, dan yang terakhir ada Julie Estelle berperan sebagai Julie. Selanjutnya ada sinopsis film. Di sini sinopsisnya ada film ini menceritakan tentang Bagus. Jadi dia seorang penulis skenario yang biasanya mengadaptasi cerita orang lain. Namun akhirnya mendapat kesempatan untuk membuat naskah orisinal. Ia mengangkat kisah cinta antara dirinya dan Hana, sahabat lamanya yang baru saja kehilangan suaminya. Bagus berusaha mengekspresikan perasaannya melalui pembuatan film berdasarkan kisah Hana. Tetapi ketika Hana membaca naskah tersebut, ia merasa terluka karena masih berduka atas kepergian suaminya dan sulit menerima cinta baru. Film ini memakai teknik visual hitam putih untuk menggambarkan kesedihan Hana dan bagian cerita dalam naskah, sementara adegan berwarna menunjukkan kehidupan nyata mereka. Selanjutnya ada statistik penonton, di mana film ini dirilis pada tanggal 30 November 2023 dan sudah ditonton sebanyak 651.000 selama 64 hari penayangan. Di 3 hari penayangan sudah mencapai 111.000 penonton dan sudah melebihi ekspektasi produser, dan di hari ke-16 sudah tembus 500.000 penonton. Selanjutnya ada penghargaan film. Jadi film ini mendapatkan penghargaan 7 Piala Citra dari 11 nominasi di Festival Film Indonesia 2024. Yang pertama ada penghargaan dari film cerita panjang terbaik, pemeran utama pria dan wanita terbaik, pemeran pendukung pria dan wanita terbaik. Selanjutnya ada penulis skenario asli terbaik, dan yang terakhir ada pencipta lagu tema terbaik. Selanjutnya kita memasuki kenapa film ini berbeda. Jadi film ini walaupun filmnya termasuk underrated, tapi underrated di sini maksudnya yang harusnya mungkin bisa lebih meledak dan bisa lebih banyak disaksikan oleh penonton Indonesia, tapi nggak terlalu, tapi masih bagus banget filmnya dan patut untuk ditonton. Film jatuh cinta seperti di film-film berbeda dari film romantis Indonesia lainnya karena mengusung konsep narasi dan visual yang unik serta kedalaman emosional yang lebih kompleks. Dibandingkan dengan film seperti Dilan 1990, Teman Tapi Menikah, atau Hurt yang fokus pada kisah cinta dan alur yang linier, jatuh cinta seperti di film-film menawarkan pendekatan yang lebih artistik dan emosional dengan lapisan cerita yang lebih kompleks. Selanjutnya ada fakta menarik tentang film ini.
di mana sebagian besar adegan menggunakan warna hitam putih sebagai simbol kesedihan dan kehilangan semangat hidup Hana. Yang kedua, ada konsep hitam putih sempat dianggap kurang menarik oleh beberapa rumah produksi dikarenakan tren sinema modern yang lebih mengutamakan warna. Selanjutnya, film ini menawarkan pendekatan yang lebih emosional dan artistik dalam menggambarkan kisah cinta serta duka dibanding film romantis Indonesia pada umumnya. Dan yang terakhir, fakta menarik dari film ini dirilis pada akhir November 2023 dan meraih sambutan yang sangat positif termasuk memenangkan 7 Piala Citra di Festival Film Indonesia 2024. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kenapa harus film ini. Yang pertama itu ada judul yang menarik. Nah, dilihat dari judulnya juga akan berkorelasi dengan poin yang kedua, yaitu konsep jalan cerita yang relatable, di mana judul tersebut mengangkat dari sebuah kisah yang relate atau cocok dengan kondisi saat ini. Dan lucunya lagi adalah ini mengangkat dari apa ya, mengkonsep sebuah film di dalam film. Maka dari itu, eh, film seperti ini tentu akan menjadi sebuah eh, inovasi yang baru, di mana di sini poin nomor tiga, sebuah inovasi baru khususnya pada genre film romance, karena di beberapa film romance yang lain seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Nawa, seperti Dilan 1990 dan lain sebagainya, itu hanya membuat sebuah alur cerita dan apa ya, mainstream lah kalau kita bahas. Nah, tapi film ini mengangkat sebuah konsep yang berbeda. Nah, di mana yang terakhir itu ada juga estetika visual, tadi juga sudah dijelaskan bahwa di sini lebih langsung tema hitam putih, di mana itu sebagai menggambarkan sebuah kesedihan. Nah, maka dari itu film ini akan menjadi film yang sangat menarik untuk kami bahas dan analisis. Next. Baik, selanjutnya film. Film jatuh cinta seperti di film-film merupakan karya film ciptaan di Lawrence. Film ini merupakan film yang unik dan menarik karena menggunakan konsep hitam putih. Film ini menggunakan metatekstualitas sebagai konsep utama dan realisme sinema sebagai teori pendukungnya. Next. Oke. Metatekstualitas adalah sebelumnya. Oke. Metatekstualitas adalah sebuah konsep dalam teori sastra dan film di mana sebuah karya secara sadar merujuk atau menarik perhatian pada dirinya sendiri sebagai sebuah konstruksi fiksi. Artinya film tersebut mengakui atau mengomentari statusnya sebagai film atau cerita yang dibuat-buat, seperti berpura-pura menjadi realitas murni. Tujuan penggunaan metatekstualitas bisa beragam mulai dari menghibur, mengkritisi konvensi genre, hingga merenungkan proses kreatif itu sendiri. Konsep ini secara luas dibahas dalam studi naratologi, terutama dalam lingkup transtekstuality oleh Gerard Genel, yang mengklasifikasikan metatekstualitas sebagai salah satu bentuk hubungan teks dengan teks lain, di mana sebuah teks mengomentari dirinya sendiri atau teks lain. Pada film jatuh cinta seperti di film-film, konsep metatekstualitas terletak pada karakter bagus yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman, yang seorang penulis skenario. Film ini secara harfiah menampilkan proses penciptaan cerita romansa di dalam ceritanya sendiri. Ironisnya, kehidupan nyata bagus justru jauh dari romantis dan klise yang ingin ia tulis. Menciptakan kontras yang tajam antara fiksi yang dibuat dan realitas yang ia alami. Pilihan visual hitam putih untuk sebagian besar film secara langsung memanggil perhatian penonton pada sifat sinematik. Ini bukan sekedar pilihan estetika, ini adalah pernyataan bahwa kita sedang menonton film, bukan realita tanpa filter. Warna muncul ketika karakter utama bagus mulai melihat dunia dan hubungannya melalui lensa klise film romansa, menyoroti perbedaan antara persepsi dan kenyataan. Film ini dipenuhi dengan referensi, baik visual maupun dialog,
pada konvensi dan klise film-film romansa populer. Ini adalah cara film untuk berbicara tentang genrenya sendiri, menyoroti betapa seringnya kita melihat adegan atau narasi serupa pada film-film layar lebar. Next. Oke. Teori realisme sinema. Teori realisme sinema pertama kali dicetuskan oleh kritikus film Prancis bernama André Bazin pada tahun 1918 hingga 1958. Bazin adalah salah satu pendiri dan editor majalah film berpengaruh Ceris du Cinema. Karya Karyanya banyak dikumpulkan dalam esai-esainya yang terkenal dengan judul What is Cinema. Bazin percaya bahwa esensi sinema terletak pada kemampuannya untuk menangkap dan merekam realitas seobjektif mungkin. Baginya, film yang baik adalah film yang mampu mempertahankan ambiguitas dan kompleksitas dunia nyata, bukan yang memanipulasi atau menyederhanakan realitas demi narasi yang rapi. Ia mengagumi film-film yang menggunakan teknik seperti deep focus atau fokus mendalam dan juga long take atau pengambilan gambar tanpa potongan. Karena teknik-teknik ini menurutnya memungkinkan penonton untuk merasakan waktu dan ruang seperti di kehidupan nyata, serta memilih sendiri apa yang ingin difokuskan pada bingkai. Basin memandang fotografi dan sinema sebagai perpanjangan dari upaya manusia untuk mereplikasi realitas, menciptakan mumi perubahan yang mengawetkannya dalam ruang dan waktu. Teori ini kontras dengan formalisme yang lebih menekankan bagaimana film memanipulasi realitas untuk menciptakan efek artistik tertentu, montase, editing cepat, atau angle kamera yang dramatis. Basin lebih menyukai transparansi kamera yang membiarkan penonton mengalami realitas. Next. Oke. Teori realisme sinema pada film jatuh cinta seperti di film-film. Keputusan Yanni Lawrence untuk menggunakan sebagian besar visual hitam putih atau abu-abu adalah elemen kunci yang menghubungkan film ini dengan realisme sinema dan tujuannya untuk mengkritisi fiksi romansa. Warna abu-abu ini melambangkan realitas kehidupan sehari-hari yang seringkali datar, biasa, dan tidak seideal atau sedramatis seperti dalam film-film romansa konvensional. Ini adalah upaya untuk menunjukkan sisi cinta dan kehidupan yang lebih nyata dan mentah. Film jatuh cinta seperti di film-film, melalui narasi dan pilihan visualnya, secara implisit mengkritik bagaimana film-film romansa konvensional menyajikan cinta sebagai sesuatu yang terlalu disederhanakan, dramatis, dan berakhir bahagia sesuai formula. Film ini menentang pandangan formalistik yang manipulatif dan justru mencoba menyajikan nuansa cinta yang lebih otentik, yang canggung, penuh keheningan, kesedihan, dan kerumitan, yang lebih sesuai dengan gagasan realisme yang disampaikan oleh Basin tentang mempertahankan ambiguitas dan realitas. Hubungan antara Bagus dan Nana, serta perkembangan emosi mereka digambarkan dengan sangat halus dan kurang dramatis dibandingkan film-film romansa pada umumnya. Ini memungkinkan penonton untuk merenungkan dan merasakan kompleksitas emosi, sejalan dengan tujuan realisme untuk menangkap pengalaman manusia yang multidimensional. Jatuh cinta seperti di film-film bukan hanya sebuah cerita cinta, melainkan sebuah meta komentar tentang bagaimana kita memandang cinta melalui lensa media. Melalui metatekstualitas dan pendekatan realisnya, film ini mengajak penonton untuk mempertanyakan ekspektasi mereka terhadap cinta seperti di film-film dan untuk lebih menghargai nuansa serta realitas dari hubungan manusia yang sesungguhnya. Next. Selanjutnya, dari teori dan konsep yang telah disampaikan, terdapat analisis. Yang pertama dari menit kedua, lebih 2 detik, hingga sebagian besar film menggunakan hitam putih yang merupakan pernyataan metatekstual yang kuat, di mana menandakan bahwa kita sedang menonton kreasi sinematik yang digayakan. Selanjutnya, pada adegan tersebut, di menit 3 lebih 26
kreatif memperlihatkan bagus yang menjelaskan kepada Pak Yoram mengenai film dan alur ceritanya secara singkat. Selain itu menjelaskan bahwa film ini menarik dan berbeda dari film lainnya dengan menggunakan efek berbeda. Selanjutnya, sepanjang film hingga sebagian besar film menggunakan skala hitam putih juga menunjukkan tujuan realis di mana menghilangkan warna-warna cerah karena warna cerah warna abu-abu seringkali menggambarkan kehidupan yang datar, biasa dan tidak bisa ideal atau dramatis seperti dalam film romansa konvensional. Selanjutnya, di menit 9:23 hingga 17:25 menunjukkan adegan di mana percakapan bagus dan Hana serta perkembangan emosi yang kurang dramatis sehingga sejalan dengan tujuan realisme untuk pengalaman manusia multidimensional. Selanjutnya, di menit ke 1:45 lebih 15 detik, adegan dengan visual yang cerah menunjukkan dramatis dengan happy ending di mana Bagus sudah menyatakan kepada Hana. Next. Yang terakhir ada kesimpulan tentang Jatuh Cinta seperti di film-film adalah film yang tidak hanya menyebutkan kisah cinta, tetapi juga mengkritik bagaimana cara cinta digambarkan dalam film-film romansa konvensional biasanya. Melalui konsep metatekstualitas dan teori realisme sinema, film ini menunjukkan bahwa cinta di dunia nyata tidak selalu indah, dramatis, atau sempurna seperti di film-film. Dengan visual hitam putih dan narasi reflektif, film ini mengajak penonton untuk merenungkan tentang makna cinta, kehilangan, dan kenyataan hidup yang ada. Film ini dapat berhasil menghadirkan cerita yang emosional, artistik, serta menyentuh, sekaligus membuka ruang bagi cara pandang baru terhadap cinta dalam sinema Indonesia. Next. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Berikut yang sudah kami presentasikan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.